tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Kemarin baru saja dilakukan sosialisasi oleh Bu Deputi bersama tim. Intinya ada peraturan baru yang dilakukan Ibu Menteri Pan-RB, yaitu Permen Pan 4 tahun 2025, yaitu terkait dengan fleksibilitas bekerja. Nah, fleksibilitas bekerja bagi ASN ini bukan berarti ASN itu bekerja semaunya, bukan berarti bekerja secara longgar. Justru dengan adanya Permen Pan 4 ini akan meningkatkan kinerja sekaligus capaian dari ASN tersebut, pegawai tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam peraturan Menpan 4 terkait dengan fleksibilitas kerja ini akan ada hal-hal yang terkait dengan keseimbangan, work of life balance gitu ya. Jadi di situ kita mengatur bagaimana instansi, kementerian atau lembaga itu akan membuat kebijakan terkait dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita hanya membuat payung secara hukumnya, kemudian nanti KL yang akan menentukan mana yang cocok kebijakan fleksibilitas ini dengan kementerian atau lembaganya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL, karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi lapangan ya, dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Contohnya yang melayani pelayanan langsung pada masyarakat, kecuali dia memang sudah ada aplikasi yang secara online sehingga tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung. Intinya kebijakan peraturan Menpan 4 ini juga merupakan tindak lanjut dari PP 94, yaitu tentang disiplin pegawai, di mana di situ ada fleksibilitas terkait hari dan jam kerja, juga termasuk lokasi. Kemudian setelah PP 94 turunlah Perpres 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja, yang mengatur antara hari jam kerja untuk instansi yaitu jam 7.30 sampai jam 16, dan yang kedua jam kerja pegawai yang sifatnya fleksibel. Nah ini tolong digarisbawahi ya, karena ada 2 jenis di dalam Perpres 21. Satu adalah jam kerja instansi yang 7.30 sampai jam 16, dan jam kerja pegawai ASN yang sifatnya fleksibel. Seperti itu. Terima kasih. Pak, artinya Pak, WFH ini bisa dilakukan setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu Pak? Nah, dan mulai berlaku kapan Pak? Ya, jadi di dalam kebijakan fleksibilitas kerja ini kita menyebutnya adalah FWA ya Pak ya, Flexible Working Arrangement. Jadi banyak juga yang bilang work from anywhere, work from home, work from ini. Bukan ya, tapi kita adalah flexible working arrangement. Nah, di dalam peraturan Menpan tersebut kita melakukan ini kurang lebih pilotingnya selama 3 tahun ya. Jadi dari 2022 sampai 2025. Selama 3 tahun itu kita sesuaikan dengan karakteristiknya kementerian atau lembaga, dan di situ memang kelihatan bahwa satu instansi A membutuhkan work roster ya. Work roster ini kalau kita kerja di perbatasan itu kan kita tidak bisa bolak-balik tiap hari ya. Jadi harus di sana 24 jam karena menjaga penuh di sana. Nah ini dengan adanya work roster itu kita berikan dia 3 minggu bekerja, yang seminggunya adalah dilakukan secara diatur oleh PPK-nya, yaitu dia mendapatkan
libur atau cuti seperti itu. Jadi kalau di total jumlah jam kerja dan ini bahkan bisa melebihi secara seminggu 37 jam 30 menit. Nah, untuk aturannya itu diserahkan di KL-nya. Kami hanya memayungi bahwa maksimal dilakukan tuh paling enggak dalam seminggu hanya 2 hari. Seiring dengan perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis tentunya ya, tuntutan untuk menciptakan keseimbangan yang teman-teman sering mengatakan work-life balance gitu ya, antara kehidupan profesional kita dalam berkarir dan kehidupan pribadi kita, kehidupan kita berkeluarga gitu ya. Karenanya pegawai ASN tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional tentunya, tetapi juga harus mampu menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya. Untuk itu Kementerian PAN-RB juga telah menetapkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 yang tentu pagi ini akan sama-sama kita diskusikan, dan kebijakan ini kita susun sebagai amanat peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri dan juga peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan juga pegawai aparatur sipil negara. Pada tahun-tahun terakhir ini kita mungkin sering Bapak Ibu ya mendengar istilah work from home atau WFH dan atau work from anywhere atau WFA gitu ya, yang sebenarnya istilah yang bisa mencakup keduanya yang sering kita gunakan adalah flexible working arrangement, jadi FWA, yang di dalamnya tentu mengakomodasi baik WFA maupun WFH gitu ya. Oleh karena itu di dalam Permen PAN nomor 4 tahun 2025 ini pada prinsipnya kita juga mengatur konsep flexible working arrangement atau FWA gitu ya, yang kita gantikan dengan istilah Indonesianya adalah fleksibilitas kerja, karena memang teman-teman dari Kementerian Dikdasmen itu selalu mengingatkan kepada kita semua ketika membuat regulasi, kalau ada istilah asing ada padanan Indonesianya direkomendasikan menggunakan istilah Indonesia begitu ya, sehingga kita gunakan fleksibilitas kerja gitu, yang intinya adalah memang flexible working arrangement isinya begitu. Nah, fleksibilitas kerja ini merupakan pola atau metode kerja tertentu yang kita terapkan bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan tentunya, baik secara lokasi maupun secara waktu gitu ya, tertentu untuk tentu tetap mencapai target kinerja organisasi yang tentu dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fleksibilitas kerja ini mencakup dua aspek utama. Pertama adalah fleksibilitas kerja secara lokasi, di mana pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan baik dari kantor, dari rumah atau lokasi lain yang tentu ditetapkan oleh PPK masing-masing gitu ya, pejabat pembina kepegawaian, sehingga nanti terkonsolidasi secara lebih efektif karena akan ada ikutannya ketika melaksanakan flexible working arrangement gitu ya. Jadi tetap tujuannya adalah tidak boleh mengurangi kualitas kinerja dari masing-masing organisasi begitu. Dan